Menteri Desa, Nyun Sewu, Menteri Desa. Yang mantan Menteri Tenaga Kerja ada Pak Hanif Dakiri, Wakil Ketua MPR dan semua saja. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali hari ini bisa ikut hadir. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya 10 Oktober, Zaki ini kontak saya, 10 Oktober menyampaikan pesan dari Kiai Holil sekaligus mengabarkan Pak Anies tanggal 28 Desember nanti haulnya Kiai Sofyan. Mohon supaya diamankan tanggal itu. Langsung diamankan tanggalnya Pak. Langsung diblok, langsung dikunci. Ini bukan permohonan, ini perintah saja nih. Ini perintah ini. Jadi langsung dikunci. Semua aktivitas dipastikan. Pokoknya tanggal 28 ada di Situbondo. Alhamdulillah blokadenya berhasil Pak. Jadi sekarang sampai ke sini. Dan perjalanan perjuangan kita memang lika-liku. Jadi kalau tadi disampaikan betapa Allahyarham Kiai Sofyan itu peduli pada politik, saya rasa ini bukan sekedar soal peduli pada kekuasaan, tapi peduli pada kebijakan yang dihasilkan oleh proses politik. Karena kebijakan itulah yang dibutuhkan dari proses politik. Ketika kita ingin Indonesia lebih adil, ya diperlukan kewenangan. Tanpa kewenangan tidak mungkin bisa membuat keputusan. Dan proses penentuan kewenangan dilakukan melalui proses politik. Karena itu siapapun yang memiliki kesadaran tentang perlunya melakukan perubahan pasti punya filosofi yang sama. Nah, cuman perjuangan dalam proses politik ini memang tantangannya tidak kecil. Walaupun tadi sudah disampaikan modal kita itu dengkul plus Pak. Dengkul plus itu artinya ya modalnya jalan saja keliling kemana-mana. Kalau yang punya uang banyak itu nggak pergi-pergi Pak. Yang pergi-pergi balihonya Pak. Balihonya di mana-mana, orangnya nggak di mana-mana Pak. Tapi kalau yang balihonya tidak di mana-mana dan orangnya kemana-mana, mesti rantai detik Pak. Pasti ini orangnya kurang. Jadi kita termasuk rombongan yang kedua, yang banyak berkeliling tapi balihonya kurang. Dan kalaupun banyak baliho dipasang, balihonya itu unik. Fotonya mirip foto Anies dan Muhaimin. Kenapa? Karena dibuat swakarsa, swadaya, swadana. Warnanya beda-beda. Kalau warnanya sama, nah itu berarti bikinnya dari Jakarta. Tapi kalau warnanya beda-beda, tiap kampung bikin sendiri. Nah, itulah spanduk rakyat yang sekarang beredar di mana-mana. Kadang-kadang milih warnanya tidak sesuai dengan partai pendukungnya, Pak. Loh kan pendukungnya itu PKB hijau. Terus Nasdem rada biru, kemudian PKS rada oranye. Nah itu warnanya bisa merah, bisa birunya biru yang seberang gitu. Pokoknya pasang spanduk. Tapi itulah perjuangan yang barangkali insya Allah gerakan orang-orang ikhlas ini nanti punya efek tular yang lebih besar. Jadi kami merasa bersyukur sekali bahwa di dalam perjalanan ini Kiai Holil menjadi sesuatu yang instrumental. Ini mumpung di sini saya cerita sedikit boleh ya? Boleh ya? Ya, jadi gini, tanggal 17 Agustus, saya ingat nih 17 Agustus, karena itu kan hari apa namanya kemerdekaan. Dan saya dikabari Pak Aman, namanya Pak Kiai siapa yang datang? Kiai Qadir, Kiai Abdul Qadir Sam. Ada di sini enggak Kiai Abdul Qadir Sam? Di depannya. Kiai Abdul Qadir Sam itu ke Jakarta. Perlu ketemu
perlu ketemunya hari ini juga. Lah padahal saya 17-an. 17-an itu kan rangkaian acaranya banyak, lalu siangnya harus terbang ke Solo. Akhirnya dibuat ketemuan di bandara aja. Pas saya mau berangkat ke Solo, ketemunya di bandara sama Pak Yai Abdul Qadir Syam. Kenapa? Karena beliau bilang ada pesan dari Kiai Khalil yang harus disampaikan langsung dan harus disampaikan hari ini. Jadi ketemulah di bandara, di ruang, sampai di situ duduk, lalu beliau menyampaikan, ini ada pesan dari Kiai Khalil harus disampaikan sekarang. Pesannya adalah Pak Anies supaya berpasangan dengan Gus Imin 17 Agustus. Lah Gus Imin sudah punya pasangan nih di sana. Iya. Dan saya juga lagi siap-siap mau pasangan ini gitu. Ya. Kan memang betul janur kuningnya belum melengkung. Ya, tapi kan sudah jalan sama-sama. Jadi pesan itu diterima sambil batin. Walaupun saya sebenarnya sudah lama kepingin bareng dengan Gus Imin. Udah lama kepingin bareng. Kalau Gus Imin kan bilang, enggak bahaya tah gitu kan. Kalau saya waktu itu batin, cuman bagaimana ya caranya ya? Itu tanggal 17 Agustus. Jadi saya bilang, Pak Yai Abdul Qadir, pesannya sudah saya terima. Sekarang coba kita cari jalan dunia dan jalan langitannya ini. Gimana bisa ketemu? Tapi Allah Maha mengatur. 2 minggu persis sesudah itu, tanggal 29 kalau tidak salah, 29 ya, 29 berarti 12 hari sesudahnya terjadilah pertemuan yang menghasilkan perkawinan yang kita saksikan sekarang ini. Pernikahan. Waktu itu Gus Imin pernah bilang, ini kita sudah menikah tapi belum ke KUA. Ke KUA-nya nanti kalau pas ke KPU itu. Saya bilang sama Gus Imin, Gus hati-hati kalau begitu. Kalau pidato itu diterjemahkan ke bahasa Inggris dikira ada masalah kita, Gus. Karena kan dibilang sudah menikah tinggal menunggu KUA. Dan alhamdulillah banyak yang mencurigai bahwa kapal ini tidak pernah bisa berlayar. Banyak yang mengharapkan tidak bisa berlayar. Karena itu ketika kami mendaftar ke KPU, kami sampaikan permohonan maaf. Mohon maaf pada mereka-mereka yang kecewa. Karena kami mengecewakan yang pesimis. Mengecewakan yang ingin tidak berlayar. Nah sekarang sudah berlayar, alhamdulillah berkat doa dari semuanya dan ikhtiar semuanya, sedikit demi sedikit sekarang rakyat Indonesia merasakan bahwa kita perlu perubahan. Insya Allah ini semua akan terjadi. Dan seperti yang disampaikan, justru karena kita berjuang ini tidak bermodalkan rupiah yang banyak, insya Allah yang bersama kita adalah rombongan orang-orang yang ikhlas, sehingga bisa membuat perubahan dalam arti yang sesungguhnya. Saya merasa bersyukur, Kiai Zaki, terima kasih. Ini beliau itu bersama Kiai Khalil, Kiai Zaki sama-sama sejak Pilkada 2017. Bahkan pernah satu ketika saya sama Kiai Zaki ini di Mekah, di Mekah, di ruangnya Imam Masjidil Haram. Jadi saya sama Kiai Zaki maghriban, selesai maghriban kita ngobrol di ruang dalam Imam Masjidil Haram. Lalu mereka tanya, bagaimana ceritanya Pilkada Jakarta bisa menang? Ya, saya katakan, ya itu berkat sholawat nariyah yang dikirimkan di tanah bisa menang. Nah, yang di sana juga dengar sambil batin opo gitu dia. Jadi sholawat nariyah yang betul-betul ketika perjuangan di Jakarta itu yang mendampingi kita adalah sholawat nariyah. Insya Allah kita tidak pernah putus sholawat itu semua. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi bersyukur bisa silaturahmi dengan semua. Insya Allah bisa mendapatkan keberkahan dari majelis yang mulia ini.
Nah, sebagai catatan, doakan agar kewenangan itu bisa kita terima untuk membuat perubahan. Salah satu hal mendasar yang kami ingin tuntaskan, sudah lama ingin tuntaskan, kita ingin agar salah satu ulama terpenting dalam perjalanan sejarah umat Islam, Syekhona Khalil, kita ingin tetapkan sebagai pahlawan nasional di Indonesia. Jadi begitu kita amanah itu diberikan, maka salah satu langkah pertama adalah menuntaskan proses penetapan Syekhona Khalil untuk bisa menjadi pahlawan nasional. Dengan begitu maka itu melengkapkan. Kalau di Jakarta, waktu kami tugas di Jakarta, kami sudah menggunakan nama Syekhona Khalil untuk menjadi salah satu nama jalan utama di Jakarta. Jadi kalau datang ke Jakarta, ketemu jalan utama, itu nama dibuat untuk mengenang agar bukan hanya di Jawa Timur, tapi di Jakarta juga di pusat kita menyaksikan ada tanda dari kehadirannya. Insyaallah kita semua menjadi penerus perjuangannya. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.